Ya, simak ya Bunda ya. Yang pertama adalah apabila Ayah Bunda ingin berkomentar atau mengajukan pertanyaan, silakan ketik pada kolom chat yang tersedia. Pertanyaan dapat dilakukan sejak sesi pembicara berlangsung dengan menggunakan hashtag Tanya Albin. Mohon untuk tidak melakukan chat langsung kepada pembicara. Kemudian, demi kelancaran koneksi dalam sesi diskusi hari ini, mohon Ayah Bunda bersedia menonaktifkan kamera dan mute mikrofonnya. Sudah saya mute ya, mulai sekarang dan selama berjalannya sesi. Sesi diskusi hari ini bersifat untuk kalangan terbatas, makanya kami memberikan link meeting ID Zoom-nya itu hanya di grup sosialisasi kelas 3 bersama wali kelas 3 yang kita kirimkan, karena kita khawatirkan ada oknum yang tidak diinginkan masuk ke dalam ruang meeting ini. Kami akan rekam sesi ini untuk menjadi bahan diskusi kita pada sesi di kemudian hari. Perhatian bahwa setiap peserta dilarang merekam sesi kelas ini dalam bentuk video maupun audio. Ayah dan Bunda hanya dapat mengikuti sesi ini dengan satu device saja. Apabila Anda login dengan lebih dari satu device, mohon diketahui bahwa kami akan pindahkan sementara akun Ayah dan Bunda ke waiting room hingga diklarifikasi lebih lanjut. Ya, itu saja. Tadi juga kita sudah share ya aturan-aturan WhatsApp ya oleh wali kelas masing-masing. Oke Bunda, kita sama-sama baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya, hari Sabtu waktunya libur. Tapi kenapa kita ikut webinar dengan sabar? Mudah-mudahan ini sangat menghibur supaya badan kita tetap segar. Cakep. Oke, silakan kepada Pak Ferry sebagai MC kita hari ini. Kepada Pak Ferry dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama sekali nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Dan kami juga selalu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama sekali terhindar dari virus yang sekarang sedang viral. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan bagi saudara kita, keluarga kita, teman kita yang saat ini mungkin diberikan ujian dalam keadaan sakit, kita berdoa juga semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan dapat sehat kembali dan melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, Ibu Nani Aryani MPD. Juga yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, Ibu Retno Fitriasi SSI. Juga yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, Bapak Masluin SAG. Dan juga
Yang berbahagia rekan-rekan guru, pertama sekali adalah guru Smart Classroom tahun ini, dan juga Bapak dan Ibu wali kelas 3 yang juga sudah hadir. Dan tidak lupa pula ayah bunda, orang tua murid, wali murid kelas 3 SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro tahun pelajaran 2019-2020. Dan juga tidak lupa yang sama-sama kita hormati, yaitu rekan-rekan dari Websis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memasuki atau melaksanakan acara pada hari ini, kami atas nama SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, atas nama pimpinan, atas nama guru, atas nama karyawan dan stakeholder yang ada di SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu hadirin, sebelum kita mulai, kami informasikan bahwa untuk jumlah murid kelas 3 ini adalah 134 ya, 134 dari kelas 3 Makkah 34, kelas 3 Madinah 32, kelas 3 Mina 34, kelas 3 Arafah 34 ya. Mudah-mudahan ini sekarang baru beberapa, mungkin 50% kali yang hadir ya. Mudah-mudahan ketika sedang berjalan acara ini masih ada ya lagi yang akan mengikuti webinar kali ini dari orang tua murid kelas 3 SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Tentu saja kami bacakan untuk susunan acara pada hari ini. Sebelum kami bacakan susunan acara pada hari ini, di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Imam Syafi'i juga berkata, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, juga harus dengan ilmu. Susunan acara sosialisasi Smart Classroom SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro untuk tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sosialisasi Smart Classroom yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, Ibu Nani Ari MPD. Yang ketiga, praktik baik, nanti akan disampaikan oleh salah seorang guru, yaitu Ibu Tiwi, tentang pelaksanaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan murid-murid Smart Classroom pada tahun ini. Yang berikutnya adalah tentang pengadaan alat belajar yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, Ibu Retno Fitriasi, SSI. Berikutnya acara tanya jawab. Ayah bunda, untuk acara tanya jawab kali ini kita akan membuka 2 sesi. Yang pertama sesi via kolom chat, ya kolom chat di situ
Nanti Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, pada saat pemateri menyampaikan materinya, Ayah Bunda bisa menuliskan chat atau pertanyaan yang seperti pertanyaan di kolom chat dengan hashtag Tanya Albin, tuliskan nama murid kelas apa, terus pertanyaannya. Yang terakhir adalah acara penutup. Demikian susunan acara pada kali ini. Marilah kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sosialisasi Smart Classroom yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Ajhar 17 Bintaro, Ibu Nani Aryani MPD. Kepada Ibu Nani kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Sebelum saya mulai, saya cek suara dulu apakah sudah jelas suara saya Pak Ferry? Sudah Bu, bagus Bu, jelas. Alhamdulillah. Apakah screen saya sudah juga tampak di layar Pak Ferry? Sudah tampak Bu, jelas Bu. Baik, baik. Bagus Bu Nani sedang tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Yang kami muliakan Ayah Bunda, Bapak Ibu orang tua murid kelas 3 SD Al-Azhar 17 Bintaro. Yang saya sayangi, saya banggakan Wakil Kepala Sekolah Ibu Retno Fitriasi dan Bapak Mas Luin. Yang saya banggakan, saya sayangi para pejuang SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, seluruh Dewan Guru, khususnya para wali kelas 3 dan tim guru Smart Classroom. Kemudian hadir pula di kesempatan ini ada Mbak Janah dan Mas James, beliau dari Websis for Edu selaku konsultan adopsi teknologi dari sekolah kita. Ayah Bunda, terima kasih sudah hadir dalam webinar pagi ini, sudah bergabung dalam kegiatan ini. Sekali lagi kami sangat berterima kasih. Baik, tidak panjang lebar, mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan. Informasi yang akan kami sampaikan ini, seluruh kontennya akan dibuatkan postingannya dan akan diberikan ke Ayah Bunda supaya bisa dibaca berulang-ulang. Kemudian beberapa informasi yang tidak kami sampaikan terlalu detail dan mencegah durasi tatap layar Ayah Bunda terlalu lama. Jadi kami sangat memperhatikan durasi tatap muka ke layar untuk mencegah kelelahan mata. Baik, saya akan membagi sesi sosialisasi Smart Classroom ini ke dalam 5 tahap. Tahap yang pertama saya akan menjelaskan landasan dan visi pendidikan di sekolah kita. Kemudian sesi yang kedua saya akan menjelaskan apa itu Smart Classroom. Sesi yang ketiga bagaimana kesiapan tim sekolah kita akan kami sampaikan. Kemudian sesi yang keempat nanti akan ada best practice atau showcase dari salah satu guru yang sudah mengimplementasikan program ini selama 1 tahun kemarin. Dan sesi yang kelima nanti kita akan melakukan pendaftaran program. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menjelaskan apa yang menjadi landasan sekolah kita mengimplementasikan program ini. Kita ingat ada pepatah yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, alimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya.
Ini yang menjadi fokus kita. Kemudian kita memiliki visi pendidikan yang perlu diketahui bersama bahwa SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro bervisi mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, berbudaya lingkungan, berprestasi unggul, dan berkecakapan abad 21. Berikutnya Ayah Bunda, tentang apa itu Smart Classroom. Smart Classroom yang kita sudah laksanakan selama 1 tahun kemarin bukan dipersiapkan untuk menghadapi krisis, ya, tetapi Smart Classroom yang kita selenggarakan lebih kepada bagaimana berinovasi. Alhamdulillah langkah kita sudah sangat benar, sungguh terbukti ya. Ternyata situasi pandemi ini membuktikan bahwa teknologi memang memegang peranan yang sangat penting dan menjadi mitra pendidikan kita yang sangat mumpuni. Namun, dari awal, Smart Classroom tidak bertujuan untuk menghadapi krisis ketika mendadak terjadi situasi pandemi seperti ini. Jadi, kita lebih fokus kepada berinovasi itu sendiri. Ternyata hikmah di balik pandemi COVID-19 ini adalah kelas Smart Classroom terus berevolusi dan berinovasi, dan itu terjadi begitu cepat. Next, bagaimana tentang kelas ini di sekolah kita? Sebelumnya saya sempat menyebutkan bahwa tujuan Smart Classroom adalah inovasi pendidikan menggunakan teknologi. Itu sangat jauh lebih besar dibanding sekedar menggunakan aplikasi kelas online atau semacamnya. Smart Classroom di SD Al-Azhar 17 Bintaro berupaya mendidik tingkah laku murid bijaksana dalam berteknologi, meningkatkan keterampilan menggunakan teknologi, baik dalam bentuk hard skills maupun soft skills-nya mereka, anak-anak. Kemudian mendorong murid untuk matang berteknologi. Dan yang lebih penting lagi, menumbuhkan pola pikir menggunakan teknologi sebagai seorang kreator, bukan sebagai atau sebatas consumer atau user gitu. Jadi anak-anak yang biasanya memanfaatkan itu hanya sebagai alat bermain, main games dan sebagainya, itu sudah kita alihkan untuk digunakan sebagai alat pembelajaran. Berikut ini kami akan berikan gambaran mengenai kelas Smart Classroom di sekolah kita. Ayah Bunda yang kami hormati, seperti tadi saya sampaikan bahwa teknologi yang kita gunakan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Selama ini, Smart Classroom sudah kita laksanakan menggunakan mobile device, kemudian satu anak satu device, kemudian bersifat connected, membuat karya belajar baru, berlatih keterampilan dasar, kemudian membangun karakter mereka secara bijaksana dalam berteknologi. Ternyata yang sudah kita persiapkan itu tiba-tiba harus anak-anak menghadapi belajar di rumah. Sehingga anak-anak harus belajar secara mandiri, kemudian mereka melakukan pembelajaran yang berbasis kepada mereka, student-centered learning, dan gamifikasi pembelajaran. Dan nanti pada saat kita sudah menghadapi masa new normal, kita akan menerapkan pembelajaran dengan sistem blended learning. Kemudian deep learning yang di dalamnya kita akan melatih anak untuk berkomunikasi dan berkreasi, kemudian melakukan kerja secara tim, kita latih mereka untuk berpikir kritis, kemudian mereka juga dilatih untuk melakukan personalisasi pembelajaran, dan yang lebih penting lagi, kita kaitkan konten-konten pembelajaran dengan dunia nyata yang lebih bersifat kontekstual. Baik, Ayah Bunda, ini adalah gambaran Smart Classroom yang selama ini sudah kita laksanakan di SD Al-Azhar 17 Bintaro. Anak-anak menggunakan mobile, alat belajarnya yaitu tablet atau kita sering juga sebut dengan iPad, kemudian one-to-one antara guru dan murid menggunakan alat masing-masing. Dan mereka terkoneksi satu sama lain, sehingga bahan dan hasil belajar dikelola secara online atau cloud storage.
Baik, saya lanjutkan tentang situasi selama pandemi anak-anak belajar di rumah. Sekolah sudah memodifikasi layanan untuk membantu anak-anak belajar di rumah. Khusus untuk SC ini, karena menggunakan iPad, skenario KBM-nya sudah dibuat lebih bervariasi dan sangat inovatif. Salah satu contohnya adalah penerapan gamifikasi pembelajaran yang optimal, yang mendorong anak-anak untuk lebih memiliki minat belajar mereka di rumah. Berikutnya, setelah pandemi, masa new normal nanti, kami juga sudah menyiapkan diri untuk menghadapi situasi belajar di masa pandemi, setelah pandemi ini. Kemudian ini adalah salah satu inovasi di tahap yang selanjutnya, yaitu blended learning dan deep learning. Blended learning merupakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian deep learning ini integrasi berbagai skenario pembelajaran. Ini insya Allah akan terus kita persiapkan setelah anak-anak melampaui atau melewati masa pandemi. Baik, selain yang tadi saya sebutkan, Ayah Bunda, ini bentuk pengembangan kematangan berteknologi anak-anak yang akan kita rencanakan di waktu dekat ini. Insya Allah kegiatannya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga non-akademis. Smart Classroom Student Camp. Kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan untuk mengembangkan keterampilan dan kematangan berteknologi. Kemudian menumbuhkan semangat berkreasi dan berkarakter positif. Dan mereka juga akan kita latih untuk berkolaborasi, kita ajak berkolaborasi dengan jaringan murid Smart Classroom se-Indonesia. Mudah-mudahan ini pengalaman yang sangat berharga, yang sangat menarik untuk anak-anak ikuti. Baik, selanjutnya kami informasikan mengapa sekolah memulai adopsi teknologi dari tingkat sekolah dasar. Dan kita ambil mulai di kelas 4, bukan kelas di bawahnya. Hal ini berdasarkan penelitian para pakar bahwa usia kelas 4 SD kalau dilihat dari sisi psikologis sudah sangat tepat untuk membentuk tingkah laku dalam menggunakan teknologi. Kemudian mereka juga masih dinilai sangat dekat dengan orang dewasa di sekitarnya, baik itu orang tuanya atau guru. Jadi anak usia SD ini masih meletakkan diri dengan orang yang ada di sekitarnya. Nah, dari sisi kesehatan, khususnya kesehatan mata, perkembangan indera penglihatan anak usia SD dinilai sudah matang. Ini yang menjadi alasan kita. Kemudian, Ayah Bunda, ini yang sudah kita lakukan dan insya Allah akan terus kita persiapkan. 1 tahun penyelenggaraan Smart Classroom memberikan insight kepada sekolah. Sekolah sudah mampu, alhamdulillah, dan siap, dan insya Allah akan terus berbenah diri. Hingga kini pun kami masih terus melakukan peningkatan mutu SDM, baik dari sisi manajemen maupun teman-teman guru, itu sudah kita latih. Secara rutin, kami mengikuti pelatihan-pelatihan dan konsultasi yang juga didampingi oleh konsultan adopsi teknologi yang sangat mumpuni, yaitu Websis for Edu. Nah, baik, Ayah Bunda, nanti akan ada kesempatan untuk menunjukkan bagaimana implementasinya di kelas. Bu Tiwi nanti insya Allah akan memaparkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas. Baik, bagaimana pendaftarannya? Bapak, Ibu, Ayah Bunda tidak perlu khawatir terlewat, informasi pendaftaran akan kita posting kembali. Kemudian di sesi akhir nanti kita juga insya Allah akan ada pendaftaran dan angket yang bisa Ayah Bunda isi. Baik, itu yang
saya sampaikan secara detail nanti tentang speknya, pembiayaan, kapan mulai bisa dilakukan pembelian dan sebagainya, itu akan ada di sesi setelah Bu Tiwi menyampaikan best practice-nya. Baik, ya Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Ajhar 17 Bintaro, Ibu Nani Aryani MPD yang telah menyampaikan tentang program Smart Classroom yang insya Allah akan kita laksanakan, ini sudah kita laksanakan pada tahun ini, dan insya Allah kita akan terus melaksanakan program Smart Classroom ini dengan lebih baik lagi. Sekali lagi kami ingatkan untuk ayah bunda, ketika pemateri, terutama tadi Bu Nani menyampaikan penjelasannya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, kami ingatkan kembali untuk bertanya dengan di kolom chat dengan hashtag Tanya Albin. Silakan nanti pada acara selanjutnya tanya jawab akan kita jawab. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nani. Yang berikutnya, acara berikutnya adalah praktik baik yang nanti insya Allah disampaikan oleh salah seorang guru Smart Classroom, yaitu Ibu Pretiwi Harisumhudi, SPD. Ayah bunda, Ibu Pretiwi ini dengan panggilan sehari-hari Bu Tiwi ini adalah seorang guru yang sangat aktif sekali dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Websis for Edu, terutama sekali ini adalah mengikuti teknologi perkembangan-perkembangan yang disampaikan oleh tim Websis. Juga Bu Tiwi ini adalah aktif sekali dalam mengikuti webinar-webinar yang dilaksanakan oleh instansi lain, baik itu oleh Websis, oleh Diknas, oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Bu Tiwi ini kemana-mana ada. Ya, Bu Tiwi ini sekarang bertugas di kelas 4 Aropah dengan mata pelajaran yang diampu adalah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita sambut Bu Tiwi. Silakan Bu Tiwi. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah sempat share konten. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu kepada MC atau host, apakah konten saya sudah kelihatan? Ya, lanjut Bu Tiwi. Ya, baik, sudah kelihatan ya? Ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan, kepada pimpinan, wakil, dan guru-guru SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga semua masih tetap semangat ya. Seperti yang sudah diperkenalkan Pak Ferry tadi, saya adalah salah satu guru Smart Classroom di kelas 4 yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Memang sudah sejak setahun ini, kami telah melaksanakan program Smart Classroom. Dan saya hanyalah salah satu dari beberapa guru SD dari mata pelajaran lain, antara lain matematika, IPA, IPS, PKN, Math, in English, Science and English, dan pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, supaya masih tetap semangat mendengarkan, saya mau memberi pantun terlebih dahulu. Bapak MC mungkin nanti boleh direspon dengan kata cakep ya. Siap. Siap. Baik. Semoga lancar. Semoga juga lancar suara saya ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah lancar, Bu. Baik. Pohon beringin, daunnya lebat. Cakep. Batang besi mudah berkarat. Cakep, Bu.
Bapak Ibu sekalian yang terhormat, semoga tetap mendengarkan dengan semangat. Amin. Cakep, Bu Tiwi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah tampak di layar screen ini adalah cover dari bagaimana SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro menerapkan program SC belajar di kelas SC. Selanjutnya, ini adalah aplikasi-aplikasi dan contoh karya anak-anak yang sudah pernah dikerjakan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni dari apa yang sudah kami jalankan selama 1 tahun kemarin. Ini adalah anak-anak menggunakan alat yang sama dengan guru sehingga memudahkan kompatibilitas interaksi belajar. Sebelumnya kami ingin menegaskan kembali bahwa iPad yang digunakan anak-anak itu kita sebut dengan alat belajar. Jadi untuk memberikan kesan positif bahwa alat ini bukan untuk hal lain tapi untuk belajar. Demikian pula dengan kami menyebutnya dengan alat mengajar begitu. Ini salah satu tugas anak-anak membuat poster tentang hemat air. Jadi kita walaupun bahasa Indonesia terintegrasi juga dengan pelajaran IPS dan PKN. Dan ini dibuat sendiri oleh anak-anak melalui aplikasi tersebut. Dan di luar ekspektasi kami, mereka bisa berkarya dengan sangat bagus. Ditunjang dengan aplikasi yang juga bagus. Berikutnya ini kita ada 4 gambar. Alat yang digunakan itu ringkas dan efisien. Karena postur menggenggam iPad itu sama dengan menggenggam buku. Kemudian ini ada LKS atau lembar kerja siswa yang kita kirimkan ke anak. Kemudian mereka isi langsung, bisa digambar, bisa ditulis, dijawab pertanyaannya, dan kita kasih feedback, catatan, atau nilai. Ini salah satu juga anak-anak tetap menulis dengan alat belajar mereka. Dan gambar ketiga ini adalah buku. Jadi buku digital yang kalau Bapak Ibu tahu dari tema 1 sampai 8 atau 9, kalau di kelas 4, dari kelas 1 sampai kelas 3 biasa menggunakan buku cetakan YPI Al-Azhar, ini bisa kita push di alat belajar anak-anak, langsung bisa dicoret-coret, diisi, dan bisa kita nilai. Dan ini mobilitas yang tinggi ketika anak-anak kami beri tugas untuk melakukan wawancara. Pada saat itu melakukan wawancara kepada security atau keamanan di komplek masing-masing, mereka langsung bisa wawancara, kemudian di-record, atau bisa di video, bisa pakai voice note, kemudian dikirim ke kami. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hal-hal lain adalah ternyata anak-anak juga bisa mengeksplorasi data, mencari karya sastra puisi melalui internet, kemudian menceritakan isi puisi tersebut. Tugas yang kami berikan ke anak-anak untuk mencari puisi yang ada di internet dari karya sastrawan terkenal, kemudian mereka baca, mereka bisa explore, mereka bisa lihat siapa pengarangnya, kemudian isinya tentang apa, kemudian ada diksinya apa, rimanya apa, kemudian di situ ada unsur bait barisnya apa, explore bisa di situ. Terima kasih Mas Jem, kemudian bisa selanjutnya. Slide selanjutnya, ini adalah tugas meringkas kisah fabel. Jadi kami mengkombinasikan beberapa aplikasi. Dan aplikasi-aplikasi di iOS itu sangat bervariasi dan juga bisa menstimulus murid untuk berkreasi. Di situ ada menggunakan sketches, jadi anak-anak bisa menggambar, kemudian anak-anak juga bisa mengetik. Jadi di situ ada salah satu contoh karya siswa kami, Davina Nila, dan itu ada video proses pewarnaan serta penggambarannya, itu di Zoom ya. Mungkin bisa ditayangkan sedikit, semoga tidak patah-patah ya Mas James. Ya, mungkin kita lanjut saja ya ke contoh-contoh aplikasi dan tugas-tugas berikutnya. Selain anak-anak itu mengeksplor data, mereka bisa belajar secara deep learning. Nah, ini adalah salah satu yang slide ke-6, itu adalah salah satu tugas anak-anak mencari
karya sastra yang biasanya anak-anak cari di perpustakaan. Nah, ini mereka bisa browsing, kemudian mereka explore lebih dalam lagi, mencari unsur intrinsik dari karya sastra tersebut, misalnya judul, latar, watak, tokoh, isi cerita, kesan, pesan, alur, melalui fishbone literasi. Jadi ini jembatan kepada anak-anak untuk memudahkan mereka belajar. Dan kami konsisten untuk melatih motorik halus anak-anak. Jadi walaupun pakai alat belajar tidak identik dengan mengetik dan mengesampingkan motorik halus mereka, mereka tetap menulis dengan Apple Pencil. Kemudian slide selanjutnya, ini adalah kegiatan yang mungkin pernah diikuti oleh anak-anak pada saat pembelajaran kita kemarin. Jadi anak-anak kelas 3 kita undang, anak-anak kelas Smart Classroom, karena mereka punya gawai pribadi, akhirnya menumbuhkan karakter rasa tanggung jawab yang tinggi dan penghargaan atas alat pribadi mereka. Kalau misalnya anak-anak suka ketinggalan buku, nah ini bisa dibilang 1001 gitu ya. Jadi jarang ada anak yang ketinggalan alat belajarnya, tapi tetap namanya anak ada, walaupun hanya dalam satu semester satu mungkin ya, yang pernah menjadi catatan kami. Tapi dengan alat ini mereka punya aware yang lebih dan mereka bisa jadi tutor sebaya. Kegiatan ini dan foto yang berikutnya ya Mas Jem, ya itu menunjukkan mereka itu bisa mengenalkan kepada adik kelas atau teman-temannya tentang bagaimana menggunakan alat yang mereka punya. Ini loh, saya bisa ini, saya bisa itu, dan yang saya paparkan di sini kan salah satu contoh mata pelajaran bahasa Indonesia ya, dan itu yang paling sederhana yang ada di alat belajar. Pelajaran matematika, sains yang itu sudah mengglobal itu jauh lebih banyak aplikasi yang tersedia. Begitu. Mungkin berikutnya, ya, ini adalah memberikan tugas deep learning yang saya bilang tadi. Jadi dengan kondisi pandemi sekarang ini ya, tentunya kita melakukan penyesuaian skenario pembelajaran. Jadi anak-anak tidak textbook, tapi kreativitas yang perlu dibangun dan tidak harus berlama-lama di depan alat belajar mereka. Skenario yang kita berikan adalah kemarin ketika sebelum akan Lebaran kita memberikan tugas untuk membuat video pulang kampung secara virtual. Jadi kami sekaligus juga mendukung program pemerintah bahwa untuk memutus rantai COVID-19 ini, maka kita tidak dianjurkan untuk pulang kampung terlebih dahulu. Sehingga anak-anak masih bisa kok melakukan proyek yang positif bersama orang tuanya untuk membuat video. Jadi saya kasih tutorial, kemudian respon orang tua beragam, aduh bikinnya bagaimana ibu, dan itu adalah feedback yang sangat positif bagi kami karena ini proyek antara orang tua. Kami berharap ada kedekatan orang tua dan anak, gimana pun juga anak kelas 4 tetap harus didampingi kedua orang tuanya untuk memberikan contoh yang baik. Dan di akhir sesi ini nanti ada saya tunjukkan video dari salah satu murid kami hasil membuat video pulang kampung secara virtual oleh Ananda Nila kelas 4 Mekah. Semoga bisa terdengar suaranya, tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian bahwa nanti slide-slide video dan contoh-contoh pelajaran ini nanti akan kami share melalui grup yang sudah ada bersama Walas kelas 3. Ini kenapa saya tunjukkan karena menarik di sini menggabungkan Ananda ini menggunakan program aplikasi tertentu, kemudian dia ada menggambar dengan sketches, kemudian dia juga melakukan rekaman dengan green screen, kemudian dia juga mencari aplikasi virtual tempat wisata yang bisa dilihat 3 dimensi seperti seakan-akan berada di lokasi tersebut, kemudian dijahit dalam satu rangkaian video, dan ini insya Allah mengobati kerinduan mereka untuk pulang kampung. Jadi ini hanya salah satu saja, mungkin saya tidak akan banyak dari salah satu mata pelajaran, insya Allah mata pelajaran yang lain jauh lebih menarik dan lebih menyenangkan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiwi yang telah memaparkan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Ibu Tiwi, khususnya tentang pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar murid Smart Classroom di kelas 4 ya, kelas 4. Memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dilaksanakan, metode-metode yang telah dilaksanakan oleh para guru. Tadi Bu Tiwi memaparkan pelajaran bahasa Indonesia contohnya, dan juga pelajaran matematika juga yang selama ini pelajaran matematika mungkin agak susah. Jadi pelajaran matematika itu dengan penggunaan alat belajar ini menjadi lebih menarik. Begitu juga IPS yang misalnya pelajaran sejarah biasanya yang paling di tidak disenangi mungkin ya, sama sejarah itu juga akan lebih menarik dengan menggunakan alat belajar seperti ini. Banyak sekali metode-metode yang dilaksanakan oleh para guru, yaitu tadi bahasa Indonesia, matematika, IPS, PKN, dan mata pelajaran lain dengan menggunakan alat belajar seperti ini. Tadi demikian, terima kasih Bu Tiwi, perwakilan dari kami untuk menjelaskan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh murid-murid Smart Classroom untuk tahun pelajaran 2019-2020 tahun pelajaran ini. Insya Allah juga untuk tahun pelajaran yang akan datang kita juga terus berinovasi untuk mencari metode-metode yang lebih baik lagi. Gitu. Karena kita juga terus belajar dan belajar. Ya, karena juga kita setiap seminggu sekali atau 2 kali kita juga terus diadakan pembinaan oleh tim Websis for Edu, ya. Di samping juga pembinaan ini juga bukan hanya melibatkan guru Al-Azhar Bintaro, tapi juga kadang-kadang kita belajar juga sharing pembelajaran ini juga untuk guru Smart Classroom seluruh Indonesia, ya. Itu terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tiwi. Kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu tentang pengadaan alat belajar. Akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Sekali lagi kami ingatkan Ayah Bunda, ketika sesi penjelasan materi, silakan kalau Ayah Bunda yang memiliki pertanyaan, silakan disampaikan melalui hashtag Tanya Albin. Kepada yang terhormat Ibu Retno Fitriasih, SSI, kami persilakan. Ya, silakan Bu Retno. Pak Ferry, ya. Apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas? Sudah Bu sekarang Bu. Ya, silakan Bu. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nani Aryani MPD, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu orang tua murid kelas 3 dan tim SD, Bapak Ibu guru tim SD kelas 4 dan 5 yang kami sayangi, kami banggakan. Kami sangat bangga Bapak Ibu memiliki tim SD yang sangat semangat, sehingga tim SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro ini selama 1 tahun kemarin, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menambahkan informasi mengenai bagaimana pendaftaran program Smart Classroom ini. Program Smart Classroom ini yang nanti akan kita adakan di kelas 4 ini bersifat opsional Bapak Ibu. Nah, nanti di akhir sesi kami akan sampaikan kembali
di akhir sesi kami akan sampaikan kembali mengenai angket pendaftaran yang akan kami berikan di Google Form, bisa nanti juga akan kami sampaikan di WA grup kelas. Kemudian selanjutnya, jenis alat belajar yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Nani, jenis alat belajar yang akan kita gunakan, platformnya adalah iPad. Nah, di sini untuk mekanisme pembeliannya, kami ada dua. Yang pertama pembelian secara mandiri, kemudian yang kedua pembelian secara kolektif. Pembelian secara mandiri di sini ada Pak Ferry, maaf, saya cek kembali apakah layar saya sudah tampak Bu. jelas, Pak Ferry? Jelas Bu, halo. Oke, baik. Ya, silakan dilanjut. Jenis alat belajar. Bu Retno, ya, Bu baik. Retno maaf. Alat belajar yang ya. Bu Retno maaf, share screen-nya belum? Iya, baik. Ya. Oke, terputus ya. Baik. Materinya. Sebentar. Ya, sebentar. Sebentar, Bapak Ibu, sambil menunggu screen sharing materinya. Jadi jenis-jenis alat belajar yang akan kita gunakan nanti di kelas 4 ini, jikalau Bapak Ibu memang sudah memiliki salah satu dari jenis alat belajar yang akan nanti saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu boleh menggunakan alat tersebut sebagai alat belajar Ananda nantinya. Sebentar Bapak Ibu, masih agak sedikit trouble di sharing screen-nya. Bu Dwi, Pak Ferry mungkin bisa dibantu untuk backup sharing screen-nya, Bu Pak Ferry. Ya Bu. Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Silakan Bu Retno, sudah bisa Bu. Ya. Baik. Apakah sudah terlihat Pak Ferry? Masih Screen belum saya? Bu. Belum Bu. Masih belum. Baik. Ya, sudah di backup sama Mas Jem, Bu Retno, silakan dilanjut. Oke, baik. Saya berlanjut ke screen-nya Mas Jem ya. Baik. Terima kasih Mas Jem. Tadi saya sudah sampai ke jenis alat belajar Mas Jem. Iya, baik. Oke, terima kasih Mas Jem. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini jikalau Bapak Ibu memang sudah memiliki alat belajar di rumah, silakan saja bisa digunakan. Jenis-jenis alat belajar yang bisa digunakan tertera seperti pada layar Bapak Ibu. Maaf, sepertinya screen-nya terputus lagi Pak Ferry. Ya, sudah kembali, terima kasih. Yang pertama, iPad mini Gen 5. Kemudian yang kedua, iPad Air Gen 3. Yang ketiga, iPad Gen 5, 6, dan 7. Kemudian yang keempat, iPad Pro. Nah, kemudian jika Bapak Ibu memang sudah memiliki salah satu di antara 4 jenis tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan alat belajar tersebut untuk dipakai oleh Ananda dengan teknisnya adalah diserahkan kepada sekolah. Karena alat belajar tersebut akan kami MDM Bapak Ibu. MDM adalah Mobile Device Management. Kemudian sebelum Bapak Ibu mengumpulkan ke sekolah, karena sistem MDM ini nanti akan menghilangkan seluruh data yang ada pada device, jadi kami mohon Bapak Ibu sebelum mengumpulkan ke sekolah, data-data yang ada di device tersebut, Bapak Ibu silahkan di backup terlebih dahulu, supaya Bapak Ibu tidak kehilangan data yang pernah ada di device tersebut. Nah, kemudian untuk MDM-nya di sini
akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp200.000. Selanjutnya, mekanisme yang kedua yaitu pembelian secara kolektif, Bapak Ibu. Pembelian secara kolektif ini kami bantu dengan nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke website Websis. Mas J, maaf, screen yang berikutnya. Ya, di sini jika nanti akan pembelian secara kolektif, Bapak Ibu boleh masuk ke website websis.co.id/toko/AA di 17. Nah, di situ nanti akan dipandu bagaimana teknis untuk mengisi kelengkapan datanya. Mohon Bapak Ibu mengisi seluruh data dengan lengkap, karena nanti pastinya pihak Websis akan komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan akun yang akan digunakan. Selanjutnya, Maaf Bu Retno, suaranya tidak dengar Bu Retno. Suaranya saja. Ya, sekarang sudah jelas kembali Pak Ferry? Ya, baik. Ya, sudah, silakan Kemudian mengenai teknis pembelian kolektif Bapak Ibu, di sini sebagai informasi, 1 tahun kemarin anak-anak itu di sekolah menggunakan iPad Gen 6. Nah, karena memang sudah ada update, untuk tahun ini kami rekomendasikan jenis alat belajarnya yaitu iPad Gen 7. Di situ di layar saya sudah tertera spek dari iPad Gen 7. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa mempelajari lebih lanjut, karena mungkin dalam sesi ini tidak bisa kami sampaikan secara detail. Nanti slide ini juga akan kami berikan di WA grup kelas masing-masing. Nah, kemudian daftar paket di sini juga sudah tersedia Bapak Ibu. Di sini ada paket Smart 1, kemudian Smart 2, Smart 3, dan Smart 4. Dengan masing-masing memiliki beberapa item. Di situ ada pilihan, ada iPad Gen 7 itu sendiri, kemudian ada Apple Pencil, ada Smart Keyboard. Nah, tadi terlihat di videonya Bu Tiwi ya, anak-anak itu sedang menggambar, membuat sebuah tugas bahasa Indonesia dengan menggunakan Apple Pencil. Karena Apple Pencil ini fungsinya sama dengan pensil seperti biasa, jadi mudah-mudahan ini memudahkan anak-anak untuk belajar. Kemudian, jika Bapak Ibu melakukan pembelian secara kolektif ini, harga yang tertera di atas itu sudah termasuk dengan asuransi Bapak Ibu. Di situ di paling bawah ada tertera, sudah termasuk asuransi. Yang termasuk asuransi adalah di situ ada touchscreen, kemudian kerusakan lainnya bisa di sebelah kanan. Nah, di situ untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu teknisnya bisa langsung menghubungi dengan Websis for Edu. Baik, kita akan masuk ke lini masa alat belajar. Lini masa alat belajar, sebelum masuk ke gelombang pembelian, kami informasikan bahwa pendaftaran Classroom Bapak Ibu mulai bisa mengisi Google Form-nya nanti setelah sosialisasi ini. Nah, batas akhir Bapak Ibu untuk bisa mendaftarkan, kami berikan batas waktu terakhir tanggal 27 Juni 2020. Bertepatan dengan hari terakhir pengambilan BLP di tahun pelajaran 2019-2020. Harapannya ketika nanti tanggal 27 Juni 2020 Bapak Ibu sudah mengisi pendaftaran, apakah akan masuk di Smart Classroom ataukah di non-Smart Classroom, kami di awal Juli sudah bisa menguploadkan, karena ajaran baru di tahun 2020-2021 akan dimulai 13 Juli, jadi
di awal Juli kami sudah harus bisa memetakan untuk pembagian kelas di kelas 4 nantinya. Nah, Bapak Ibu, karena kondisi saat ini kita masih dalam masa pandemi dan kami juga sangat menyadari betul semua sektor sangat terdampak dengan kondisi pandemi ini. Untuk itu, yang biasanya tahun kemarin kami hanya membuka satu gelombang secara bersama-sama. Tetapi untuk tahun ini kami coba berikan 3 gelombang Bapak Ibu untuk batas pembelian maupun pengumpulan alat belajarnya. Di sini tertera gelombang 1, batas pembelian dan pengumpulan tanggal 29 Juni 2020. Kemudian estimasi unboxing-nya ini nanti 18 Juli 2020. Unboxing ini nanti penerimaan alat belajar ke anak-anak. Kemudian gelombang 2, batasnya tanggal 31 Juli 2020 dengan estimasi unboxing-nya 18 Agustus. Dan yang terakhir, batas pembeliannya 28 Agustus dengan estimasi unboxing 14 September. Nah, pertanyaannya, Bu, bagaimana jika saya ingin memilih gelombang 3, sementara di situ saya menerimanya 14 September, sedangkan tahun ajaran baru mulai pada tanggal 13 Juli 2020. Ya, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menerima alat belajar untuk bisa digunakan oleh anak-anak, Bapak Ibu kami berikan kelonggaran toleransi untuk bisa menggunakan device yang selama PJJ kemarin itu digunakan gitu. Jadi sambil menunggu alat belajar yang akan diterima di batas unboxing tersebut sesuai dengan gelombangnya. Jadi insya Allah pembelajaran juga untuk anak-anak tidak tertinggal. Kemudian di sebelah kanan di sini ada open box Bapak Ibu. Open box ini berlaku jika pembeliannya secara kolektif. Untuk tahun kemarin karena kondisi normal, kami open box-nya menghadirkan salah satu perwakilan orang tua murid dari kelas SD, kemudian dari pihak sekolah, kami melakukan open box ini di kantor Websis for Edu. Karena kondisi saat ini masih pandemi dan PSBB masih ada perpanjangan meskipun kita udah mulai memasuki fase new normal, kami masih melakukan open box ini nanti di kantor Websis Bapak Ibu tanpa menghadirkan pihak sekolah maupun orang tua murid. Kemudian nanti akan divideokan dan videonya tersebut akan dikirimkan ke sekolah dan kami teruskan ke orang tua murid. Selanjutnya, unboxing seremoninya di sini, karena memang masih dalam kondisi pandemi, akan dilakukan sesuai jadwal per gelombang. Kemudian, pengambilan iPad secara parsial dan unboxing dilakukan secara online. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan itu bisa menambah gambaran ya bagaimana teknisnya. Kemudian selanjutnya di sini ada biaya program Bapak Ibu. Biaya program ini masih sama dengan tahun SD anak-anak sekarang, 250.000 per bulan. Ini nanti digunakan untuk seluruh pembiayaan program Smart Classroom di sekolah. Nah, pembayarannya include ke dalam SPP, jadi nanti dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan SPP. Nanti akan dibuatkan sistemnya di aplikasi Salam. Baik, selanjutnya di sini ada angket pendaftaran, ini ada barcode-nya. Kalau Bapak Ibu belum sempat meng-capture barcode-nya, nanti kami juga akan memberikannya di WA Group. Silahkan, di situ ada form Smart Classroom AAS Al-Azhar SD 17. Baik, Bapak Ibu, untuk informasi pendaftaran, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa jelas ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ferry
dari saya cukup. Nanti waktunya saya kembalikan ke Pak Ferry. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.